Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Dan pada kesempatan kali ini gue mau sharing pengalaman gue gimana caranya dapat Werkstudentenstelle selama gue jadi ceritanya gue tuh dari tahun akhir masa kuliah gue. Jadi gue di jurusan gue nggak ada magang, cuma ada Bachelorarbeit atau Abschlussarbeit, skripsi kalau bahasa Indonesianya. Jadi yang di ini adalah gue juga harus cari pengalaman, jadi gue mau ambil part time, tapi part time yang sesuai dengan jurusan gue, yaitu programming, which is itu di bidang embedded system. Jadi di dalam video ini gue akan bagi jadi dua part besar. Yang pertama adalah gimana nulis Lebenslauf dan motivation letter, gue kasih pointer-pointernya aja. Dan yang kedua adalah dengan interview. Nah, tapi sebelum gue bicara bahas tentang dua itu, gue akan bahas juga tentang culture Jerman dan Amerika dalam corporate-nya ya. Jadi itu juga akan dibahas. Jadi gliderungnya adalah gue akan bahas tentang Jerman dan Amerika, terus tentang ambil motivational letter, Lebenslauf, dan habis itu tentang interviewnya. Jadi pertama gini, masuk ke bagian pertama yaitu tentang corporate culture dan gimana sih orang Amerika sama orang Jerman itu dalam di di cara mereka mengambil kandidat gitu ya. Kalau perusahaan Amerika itu rata-rata mereka itu oke, pendidikan kamu kind of important, tapi yang lebih penting adalah what can you do gitu. Makanya biasanya pertanyaan-pertanyaannya atau jenis-jenis tesnya itu yang biasanya ada soal problem solvingnya gitu. Jadi ya standar kalau kalian programmer, data structure algorithms ya, ya kayak gitulah, pokoknya ada sesuatu yang lu harus solve, ada pengen dilihat banget real time gimana cara lu nge-solve problemnya gitu. Beda dengan perusahaan-perusahaan Jerman gitu. Kalau Jerman itu menurut gue adalah mereka orang yang sangat proud terhadap culture pendidikan mereka gitu. Jadi mereka bakal ngeliat banget track record kalian, kayak apa yang kalian kerjain di kuliahan, proyek-proyeknya, terus detail proyeknya, ya. Jadi bener-bener karena mereka sangat percaya dengan institusi pendidikan di Jerman gitu. Jadi ya karena kalau di Jerman kan mereka semuanya bicara tentang standarisasi ya. Kalau oke, kalian mungkin kenal Amerika gitu, universitas yang bagus mungkin ada 10 yang kalian kenal banget, misalnya MIT, Harvard, I don't know. Tapi kan banyak juga universitas-universitas kecil yang mungkin kalian nggak kenal gitu. Makanya di Amerika itu sangat ngeliat kayak what can you do gitu. Nah kalau di Jerman itu mereka punya standar, semua universitasnya itu ada standarisasi yang rigid gitu ya. Jadi mereka sangat percaya itu. Oke, itu adalah bagian dari culture-nya. Dan itu akan nyambung ke bagian yang kedua, yaitu adalah tentang motivation letter dan Lebenslauf ya. Nah, ini pengalaman gue juga adalah, alhamdulillah gue nyebar banyak gitu ya. Tapi hampir winning rate-nya gede gitu. Jadi gue sering dipanggil wawancara gitu. Dan ternyata setelah gue amati gitu ya, gue sampai bikin eksperimen gitu. Kadang-kadang ada yang gue giniin, ada yang gue gituin. Jadi yang paling penting adalah ini sesuatu yang orang selalu bilang, tapi yang kadang-kadang kita tuh suka lupa banget. Baca job desk-nya gitu, Stellenausschreibung-nya dengan baik gitu. Karena biasanya kalau misalnya di Stellenausschreibung itu pasti ada qualification yang mereka pingin itu seperti apa gitu. Nah, ini khusus untuk engineer ya, apalagi kita sebagai orang Indonesia yang mungkin bahasa Jerman kita nggak terlalu bagus, atau mungkin kalian nggak punya teman Jerman yang bisa ngoreksi. Trust me, kalian grammar salah itu kadang-kadang bukan salah ya, tapi kadang-kadang pakai bahasa yang sederhana, pakai misalnya bin atau is, pokoknya kata-kata yang sederhana itu nggak apa-apa. Yang penting adalah satu, diingat kalian harus pakai jargon-jargon teknik ya, sampai istilahnya sampai lu mau muntah gitu. Jadi kayak gini, orang yang akan baca kalian punya motivation letter atau Lebenslauf itu kan biasanya pertama orang HR kan. Nah orang HR itu mereka biasanya nggak terlalu ngerti banget tentang teknologi yang kalian gunain gitu. Jadi misalnya di job desk-nya dicari orang yang bisa pengalaman dengan Java misalnya.
kalian tunjukin gitu, misalnya di motivation letternya, oh gue pernah kerjain Java, gue pakai misalnya Spring Boot. Di Spring Boot ini misalnya gue pakai konsep ini konsep itu dan lain-lain. Jadi kalian bener-bener dijabarin, misalnya kalian bisa sambil di motivation letter kalian bisa jabarin tentang kalian bikin bin sendiri, terus kalian masukin binnya ke dalam kontainer application context, yang which itu kadang-kadang self-sufficiently ya, tapi pokoknya isi aja itu. Jadi isinya itu lebih ke teknis supaya ngeliatin kalau oh lu tuh pernah ngerjain itu gitu, karena sampai ke level itu berarti lu paham tentang konsepnya gitu. Atau misalnya gue embedded system gitu ya, gue pernah ngerjain satu proyek dimana gue bikin operating system tuh kayak Windows gitu untuk Raspberry Pi. Ya gue jelasin gitu apa yang udah gue kerjain sampai ke detail-detailnya, kayak gue bikin namanya context Wexel, ada GPIO pin sekian, pokoknya overload aja itu informasi itu. Insya Allah kalian terima gitu, karena biasanya bukan diterima ya, maksudnya akan to the next step gitu, dan next stepnya itu adalah interview. Jadi itu yang gue coba ambil, dan menurut gue ini satu yang penting tapi banyak banget dilupain, yaitu adalah baca job desk-nya dengan baik, pointer-pointernya apa, kualifikasinya apa aja, terus jangan ditulis kayak misalnya dicari orang yang bisa programmer Sprache C, terus kalian bilang iya saya bisa programmer Sprache C, it doesn't tell you itu nggak shows nothing gitu ya. Tapi selalu coba usahain proyek yang udah kalian kerjain, dan di situ kalian pakai apa aja gitu, itu akan sangat lebih efektif. Itu adalah tentang motivation letter dan labels love itu sebenarnya di-tailored ya, maksudnya kalau memang di situ lagi dicari orang yang bisa Java ya kalian tailor ya yang Java banget gitu. Kalau lagi cari embedded system, cari yang embedded system banget, proyeknya misalnya urutannya dinaikin. Dan ini gue berbicara juga bagi orang yang nggak punya pengalaman, misalnya kayak gue baru mulai dan how do I get there ya, kayak gitu caranya. Jadi gunakan pengalaman yang ada di uni ya, karena ini perusahaannya di Jerman gini, sebagai sesuatu yang proyek yang bisa kalian banggakan untuk showcase kalian bisa pakai teknologi apa aja. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam interview gitu ya. Gue akan coba video ini under 10 menit ya. Interview itu ada dua lagi. Jadi ada dari Amerika sama dari Jerman. Pertama kita akan coba dari yang perusahaan Amerika. Kalau itu dari perusahaan Amerika atau culture-nya Amerika banget, itu biasanya mereka akan interview yang what can you do gitu. Jadi kayak data structure algorithm, atau ada soal-soal problem solving yang kalian harus kerjain di situ gitu. Dan itu menarik juga, dan kalian intinya ngadepin kayak gitu ya kalian harus banyak berlatih, terutama data structure algorithm gitu ya. Ya, jadi kalian punya banyak ide gitu. Dan yang paling penting lagi adalah mengkomunikasikan ide kalian. Terus kalau perusahaan Jerman banget yang bener-bener Jerman, saran gue adalah lu bener-bener ngerti apa yang lu tulis di motivation letter lu gitu. Jadi misalnya lu cerita, gue pernah ngerjain ini, misalnya kayak gue pernah ngerjain operating system, gue pakai teknologi ini. Nah, ketika di interview, ketika ditanya coba tunjuk perkenalkan diri Anda, itu yang gue lakukan adalah nama, gue kuliah di mana, gue ngerjain apa, dan itu langsung habis itu langsung proyek-proyek yang gue kerjain apa aja, dan langsung istilahnya langsung ke terminologi yang penting gitu. Misalnya gue cerita gue pernah bikin operating system yang dimana gue bertanggung jawab untuk I/O drivernya. Di I/O driver di dalam Raspberry Pi, di ARM Cortex 7 misalnya, itu ada di GPIO nomor sekian, dan itu pakai sambungan TXT dan RXT misalnya. Nah, ketika lu udah masuk sampai di situ, itu biasanya orang tahu, oh you have done something gitu. Dan gue terus terang, kalau gue langsung ngomong kayak gitu, biasanya gue nggak dapet pertanyaan apa-apa, dan itu juga terjadi. Jadi gue langsung ke detail gitunya, habis itu langsung masuk ke interview yang kedua. Dan di interview yang kedua itu biasanya dengan orang HR. Ini gue sebagai ini aja ya, opini pribadi. Kalau lu sebagai engineer, kalau lu udah bisa ngelewatin interview dengan Fachleiter technical, HR itu gampang. Jadi saran gue adalah lu kuatin aja di Fachlichnya, technical interviewnya, karena yang kayak
apa kelemahan kekurangan Anda itu bakal gampang banget, dan mungkin akan gua lanjutin di berikutnya karena ini harus kurang dari 10 menit. Gitu aja, terima kasih dan sampai jumpa.